Morning Dew, Jumat 14 Agustus 2020 dengan tema Hiduplah bukan sebagai pengejek di akhir zaman. Shalom, selamat pagi. 2 Petrus 3 ayat 3 sampai dengan 4. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Ejekan-ejekan bukanlah sekedar permainan lucu dari anak-anak kecil, tapi sesungguhnya ejekan itu bersumber dari hati nurani yang rusak dan tidak murni. Ada seringkali kejadian di mana seorang pelaku kejahatan yang sangat bengis, seperti penembakan brutal, pelaku bom di tengah-tengah keramaian masyarakat, pembunuhan yang dilakukan oleh seorang anggota polisi terhadap orang lain yang berbeda warna kulitnya. Jika kita telusuri dan perhatikan sungguh-sungguh, ada satu persamaan yang mewarnai latar belakang semua mereka, yaitu kebencian yang ditandai oleh seringnya ejekan-ejekan yang dilontarkan terhadap kelompok lain yang mereka benci. Tanpa disadari, kita pun sering terjebak oleh akar pahit kebencian seperti itu. Firman Tuhan di 2 Petrus 3 di atas melukiskan dengan terang indikasinya. Coba renungkan dan perhatikan sekali lagi. Pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Sebenarnya, nafas dari para pengejek-pengejek tentang janji Tuhan adalah menuruti hawa nafsunya sendiri. Sehingga dengan demikian, mereka merasa hidup di dunia ini seakan-akan kekal. Sehingga fokus mereka adalah kesenangan dan keuntungan bagi dirinya sendiri. Mereka menganggap kesudahan hidup, entah lewat akhir zaman atau kematian, adalah sesuatu yang sekalipun mereka sadari, tapi dilupakan karena begitu manisnya dosa dan kesia-siaan. Satu ketika ada seorang muda yang kaya raya yang datang kepada Yesus. Coba perhatikan Markus 10 ayat 17, ayat 19 sampai 23. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia. Dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Orang muda yang kaya raya itu tekun mengerjakan hukum-hukum Taurat sejak mudanya. Tapi Tuhan melihat cacat di dalam hatinya. Orang muda tersebut begitu menikmati hidup yang dia jalani saat ini. Dengan begitu nikmatnya, sampai-sampai dia sendiri merasa terlalu sayang untuk melepaskannya. Kenapa demikian? Bukankah dia datang tersungkur di hadapan Tuhan hanya untuk satu tujuan? Coba lihat pertanyaannya.
Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Bukankah jelas bahwa yang dia kejar dan cari adalah hidup yang kekal? Tapi kenapa setelah Tuhan katakan rahasianya, dia justru pergi meninggalkan Yesus dengan sedih? Jawabannya adalah sebab di dasar hatinya, hidup kekal yang dia harapkan adalah hidup kekal di dunia, seperti yang dia alami saat ini. Hidup kelimpahan yang dia alami saat ini terlalu manis. Apakah dia sebodoh itu untuk berpikir bahwa semua hidup di dunia pasti akan berakhir? Jika dia tahu bahwa hidup di dunia ini akan berakhir, lalu kenapa dia begitu mempertahankan kesenangan yang dia alami, sekalipun di hadapan Sang Pencipta? Jawabannya persis seperti yang 2 Petrus 3 ayat 3 di atas, bahwa ada orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Inilah yang membuat cacat di hati nuraninya. Pagi ini, sebagai orang-orang merdeka yang telah dimerdekakan oleh kematian Kristus di kayu salib, janganlah kita masih hidup dengan mengikuti hawa nafsu kedagingan kita lagi, entah itu nafsu seksual atau nafsu keserakahan atau keangkuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ampuni aku jika Engkau masih menemukan benih-benih hawa nafsu yang menguasai hidupku. Tuntun dan terus bentuk aku untuk hidup mengikuti rencana-Mu. Amin. Jesus loves you and so do I.